dari Dumah, Murik sampai Hulutu, Huang bentu pulau Ita, Lawa ai mamalatu. Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya Pendeta Marliana STH, Pendeta Resort GKI Kasongan. Pada malam hari ini akan menyampaikan doa dan renungan malam bagi kita sekalian. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan saya sampaikan dan kita bersama renungkan, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga ketika kami boleh merasakan kasih dan berkat penyertaan Tuhan sampai kepada malam hari ini, Tuhan Yesus tetap memberikan kami kekuatan. Oleh karenanya, berkati kami ketika kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini yang tetap akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih kami boleh beraktivitas menjalani segala rutinitas kami, dan kami menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan Yesus yang memimpin kami dan memberkati kami untuk bersama menghayati, merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dengan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua yaitu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil bagian dari firman Tuhan ini dari ayatnya yang ke-25 yang mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tentunya oleh Roh Kudus Tuhan Yesus yang sampai hari ini dengan setia memimpin keberadaan hidup kita sekalian. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk hidup menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan.
Ada tertulis dalam kitab atau Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 yang berkata demikian. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang tidaklah mudah menjauh dari dosa dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup dan kehidupan kita. Tanpa adanya pertobatan sejati yang sungguh datang kepada Tuhan, kita akan selalu ada dalam jerat iblis, Bapak. Sia-sia saja membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Padahal cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia yang belum diselamatkan. Sebab firman-Nya dengan tegas menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan hal yang demikian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda sebagai ciri khas yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus, Bapak, Ibu. Hidup seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Sebab dunia membutuhkan bukti dan Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah roh. Seperti kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 yang mengatakan buah roh itu adalah kasih, adanya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak, Ibu, kekasih di dalam Tuhan, jika kita hanya berbuah, jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita, Injil Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, tinggal di dalam Tuhan artinya selalu dekat dengan Tuhan serta taat melakukan kehendak-Nya. Sehingga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita melalui karya Roh Kudus yang akan memimpin kita pada ketaatan. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A berkata, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karenanya, Ibu, Bapak, Saudara kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan. Tetapi iblis yang penuh tipu muslihat itu tidak menyerah begitu saja untuk selalu mengganggu kita. Iblis mau kita jauh daripada Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk melemahkan iman kita, anak-anak Tuhan. Sehingga banyak dari kita yang masih saja jatuh dalam dosa yang sama dengan melakukan penyembahan berhala, hidup dalam perzinahan, dikatakan dalam firman Tuhan, pesta pora, dan hawa nafsu yang tanpa kita sadari, Bapak Ibu, telah mengotori bait Roh Kudus yang ada dalam kita. Ibu, Bapak, kekasih dalam Tuhan, untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita memerlukan Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan untuk mengubah dan membaharui hati dan hidup kita. Dan firman Tuhan dalam kitab Yeskiel mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Hati yang mau taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Arahkan hati dan hidup kami dan pimpin hidup kami di dalam Roh Kudus Tuhan Yesus saja. Agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa, tetapi kami hidup di dalam kehendak Tuhan dan firman Tuhan saja yang memberkati seluruh hidup kami. Kami bersyukur menjalani kehidupan ini walaupun di tengah pandemi yang belum berakhir. Tapi kami percaya akan lawatan pertolongan Tuhan untuk kami sekalian, umat kekasih Tuhan. Tolong kami, berkati kami, kuatkan hati kami, beri kami sehat, beri kami terus bersemangat di dalam langkah dan juang kami. Bersama dengan Tuhan kami mampu dan bisa terus melakukan bagian kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang boleh kami jalani dan lalui bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena berkat kasih karunia yang luar biasa daripada-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk bersyukur dan melihat kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk umur panjang, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kasih karunia yang tak terhingga Tuhan nyatakan dan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu tolong kami. Dalam suka duka kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang malam ini, dalam juga pembaringan tidur kami, istirahat kami, dari kelelahan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh membaringkan tubuh kami, dan kami boleh beristirahat dengan baik, dan Tuhan memberikan dan menyediakan hari yang baru, di pagi yang baru yang siap kami sambut dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami percayakan hidup kami dalam pengharapan yang besar, yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang penyertaannya sempurna, yang merancangkan hidup kami di dalam damai dan sejahtera yang selalu kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah sumber kuat, Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami sekalian, dan kami percaya sebagai umat kekasih Tuhan, kami tetap bersyukur untuk hidup ini, dan Roh Kudus yang tetap teguh itu pimpin hidup kami, arahkan kami, sehingga kami tetap melakukan kebenaran, dan buah kebenaran itu kami pancarkan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, terima kasih. Salam.